Pak Riko. Oke. Materi kemarin adalah kita membahas tentang bagaimana representasi data dan bilangan. Di sini ada enggak yang kalian susah pahami tentang tugas dari vlog kemarin itu? Gimana? Aku pengen tanggapannya. Aditya, gimana? Yang bilangan-bilangan itu nah Pak? Bilangan-bilangan. Ya. Jadi pada dasarnya kenapa itu susah dipahami dan kenapa yang kukirim bukan vlog, bukan materi yang aku jelaskan, karena bisa kamu ulang-ulang mencoba memahaminya. Karena komputer itu pada dasarnya adalah logika antara 0 atau 1. Nah, maksudnya 0 itu kosong, tidak ada listrik, 1 itu ada aliran. Jadi, pada prinsipnya komputer adalah bagaimana aliran listrik itu bisa kalau dia menyuplai. Nah, aliran itulah jadi energi yang menjadikan komputer-komputer itu mengubah data mulai dari gambar, mulai dari video, semuanya berubah jadi satu tempat. Nah, intinya coba dipahami. Ini terus ke depannya apa? Maksud pemahaman itu ke depannya untuk memahami kalian logika-logika bahasa pemrograman. Khususnya mata kuliah yang kalian pelajarin sekarang yaitu pemrograman Visual Basic. Oke, kita dulu. Kita konsep belajarnya, mata kuliah komputer ini konsep belajarnya yang penting kalian baca, kalian pernah lihat, nanti pelan-pelan sambil paham. Kayak gitu. Karena belajar komputer ini by proses. Bisa? Ada lagi yang pengen didiskusikan masalah yang kemarin sebelum saya buka materi yang baru. Oke, yang bandwidth-nya bermasalah, nggak apa-apa, di-off-kan kameranya, ya kan? Gimana? Ada lagi yang pengen ditanyakan, nggak ada? Atau gua lanjutkan? Lanjut? Lanjut ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Materi hari ini pertemuan keberapa, Pak? Ada yang ingat? Zoom-nya baru 4 kali. Zoom baru ke-4 kali kemarin tugas. Berarti hari ini pertemuan yang ke-6 ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Biar sebentar. Biar gua share screen ke kalian. Oke, nah, close, minimize. Materi hari ini adalah bagaimana tentang software. Ini sudah kujelaskan belum software kemarin tuh? Sudah apa belum? Aku pengen ada dengar suaramu. Halo? Halo, ada manusianya? Belum, Pak. Oke, ya sudah. Aku pengen dengar suara aja sih. Nah, software yang pertama adalah aplikasi-aplikasi komputer yang wajib kalian pahami. Software-software dasar yang harus dikuasai di pengantar aplikasi komputer. Yang pertama adalah untuk di lingkungan kalian di Politeknik, Microsoft Office dulu aku bahas ya. Microsoft Office ini kalau di lab komputer sudah menggunakan Office 365. Office 365 ibaratnya Microsoft Office yang versi terbaru. Nah, atau kalian gunakan Microsoft Office 2016 atau 2019. Nah, biasanya kalau kalian minta instalkan di toko-toko komputer terdekat, mereka jarang mau menginstalkan software ini. Yang diinstal adalah aplikasi WPS Office. Nah, di sini siapa laptopnya belum ada Microsoft Office? Ada? Kalau memang belum ada, silakan ke lab. Nanti saya kasih software Microsoft Office. Dan
Cara menginstalnya kalian tentunya bisa lihat dari YouTube. Microsoft Office yang standar digunakan adalah Microsoft Office Word. Kalau saya di sini gunakan Office 2019, kebetulan saya beli lisensinya. Nah, kalau teman-teman di sini, para mahasiswa sekarang lisensi Microsoft Office, pakai 365, 2016, atau 2019 yang kalian pakai. Karena di perkuliahan kalian di beberapa semester ke depan yang dipakai itu nanti Excel sama Access. Harus ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access. Yang ada mata kuliah tersendiri adalah Microsoft Excel sama Microsoft Access termasuk Word. Nah, lisensi Microsoft cari di Shopee aja. Kalian beli di Shopee aja. Nah, adakah Shopee jualan? Di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, nah, semuanya jual lisensi-lisensi ini nih. Harganya murah-murah nih, ada 65.000. Kalau yang ori ini segini, bosku, 4 jutaan. Cuman di sini yang jadi pertanyaan di sini entah dapat dari mana mereka yang jualan software seperti ini harganya cuma 35.000, ya kan? Kebetulan kemarin aku beli dapatnya agak murah, sekitar 55 ribuan pakai software Microsoft Office. Nah, kalian kalau mau beli lisensi asli, cari aja di Shopee, murah-murah. Nah, termasuk aplikasi-aplikasi Windows-nya, Windows saja sampai 18.000. Biar nggak ada minta aktivasi itu. Terus kalau Office 365, ini aku cuman bercerita aja di mana mendapatkannya. Ini yang lain bisa ngikuti kayak kisahku ini. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nih, Office 365 nih, bisa dipakai di 5 tempat, ya kan? 65 ribuan aja. Nah, jadi ibaratnya kamu bisa pakai di iPhone, bisa dipakai di Android-mu, bisa dipakai di Apple-mu, komputer Mac. Nah, itulah kelebihannya Office 365. Jadi lisensinya. Nah, kalau yang aslinya, dia yang segini setahun aja masa berlakunya. Tapi ada yang permanen terus-menerus. Nah, kemarin saya dapat cuman sekitar, apa ya, nih 24.900 saya dapat. Yang ini kemarin saya coba beli. Nah, saran saya kalian, kalau mau pakai 365, karena komplit juga. Microsoft Access-nya ada, apa ada. Kalau mau beli lisensi ya, bisa kalian urunan, 24.000 dibagi 5 orang, pasang di komputernya masing-masing. Ibaratnya nggak usah makan dulu sehari. Nah, kalau saran saya kayak gitu. Kalau untuk apa ya, kalau kita pakai software yang menggunakan aktivator, ibaratnya kita pakai bajakan, biasanya itu terbatas karena dia memperpanjang masa trial. Kalau yang bajakan itu kurang lebih sekitar 6 bulan, sekitar 180 kali sekali mau nggak mau kita aktivasi. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Saya lanjut lagi ya. Iya, Pak. Nah, beberapa software yang penting kalian install selain Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint juga wajib kalian kalau presentasi tugas biasanya ya. Ini software-software yang umum, dan saran saya jangan gunakan aplikasi WPS Office karena WPS Office tidak ada dan tidak akan dipakai selama perkuliahan. Kenapa? Ini ada Excel, kamu lihat kakak tingkatmu ini yang ngerjakan, ini Excel biasa doang. Sebentar gua buka. Nah, coba lihat. Nah, tapi Excel-nya sudah ada fasilitas Visual Basic-nya seperti ini. Dan inilah kenapa kamu belajar mata kuliah pemrograman Visual Basic. Kamu dasar-dasar membuat form, apa itu tag, apa itu combo box, ya kan? Nih, muncul otomatis kayak gini, apa itu masukkan transaksinya, biar masuk ke sini transaksinya. Ini dibuat, tapi datanya tersimpan di sini, dalam sheet. Sementara pelajaran kamu semester 1 baru bermain-main di form ini doang. Dan rumusnya, pokoknya insya Allah akan membahagiakan hatimu ketika kamu membukanya. Kita lihat, buka worksheet, developer, Visual Basic. Nah, Microsoft Office menyediakan fasilitas Visual Basic for Application. Ini dia tampilannya ya. Ini rumusnya yang login, yang kamu pelajari kemarin. Nah, di mata kuliah dosen, entah Pak Umar Dhani ataupun Pak Parandika yang mengajarkan dasar-dasar di sini. Oke, dan ini wajib kalian kuasain rumus-rumus seperti ini. Nah, ini ke depannya kamu belajar kayak gini, kode-kode kayak gini.
ya kan? Pokoknya beleng-beleng kamu. Lanjut? Lanjut apa terus? Nih. Lanjut. Sudah. Pak. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Terus software yang harus kalian install juga, kalian wajib menginstal aplikasi Google Drive. Minimal kalian punya akun Google. Akun Google fungsinya adalah penyimpanan online. Oke? Sebentar ada yang chat. Oh ya. Penyimpanan online ini wajib kalian ini. Google Drive ini. Jadi ibaratnya data-data itu selalu terupdate di sini. Nih, lihat. Kalau saya di sini ada ini Google Admin, kebetulan saya punya akun Google Unlimited penyimpanan karena saya admin di SMP, jadi punya kuota ini. Tapi kalau kalian lumayan tuh selama 15 GB tuh untuk nyimpen data aman. Andai kata laptop kalian rusak, andai kata laptop kalian kemalingan, data-data kalian aman. Nah, dengan install Google Drive, nih ada My Drive di sini, ini kan tugas-tugas nih. Ini ada classroom kalian nih, tugas-tugas setiap kelas nih. Kebetulan ini kelas-kelas yang kuajar, luar biasa kan selama 1 semester ini. Dan data-datanya aman, nggak bakal hilang, termasuk bahan ajar, apa semua. Nah, intinya wajib kalian install aplikasi Google Drive. Caranya gimana? Google Drive. Google Drive for PC atau desktop. Ini dia. Nah, ini kita download. Kita download nih aplikasinya ini. Jadi bukan cuma di handphone kalian aja, tapi di komputer kalian bisa sinergi untuk menyimpan data. Bisa juga kalian aktifkan akun OneDrive. Tahu OneDrive? Enggak, Pak. OneDrive. Kalau kagak tahu, sekarang gua kasih tahu lo pada. Nah, Microsoft juga punya penyimpanan namanya OneDrive. Nah, OneDrive ini akunnya yang penting kamu punya email Microsoft Outlook, ya kan? Dan apabila kalian punya akun Office 365 otomatis. Kenapa? Di sini ada namanya OneDrive. Nah, ini nih, data-data ini di dokumen otomatis juga tersimpan. Jadi sekarang zamannya penyimpanan data itu double. Selain menyimpan di komputer, menyimpan juga secara online. Di sini kalian bisa lihat komputer saya, bisa lihat kan 400 GB ini mau penuh, ya kan? Kemudian yang SSD saya ini sisa 28 GB, sistem saya masih ada 200 GB. Nah, data-data yang sifatnya online itu biasanya disimpan di My Dokumen yang ada di C, ya kan? Atau bisa kita setting bisa disimpan di E. Nanti penjelasan lebih lanjutnya di sini. Kita lihat. Nah, aku pengen kalian dalami ini masalah penyimpanan Google Drive nih, My Laptop, simpan, ya kan? Simpan juga di akun, ya kan? Nyimpannya di sebelah mana, add folder, tambah data penyimpanan. Ini aku pengen kalian memperdalam masalah cara memaksimalkan Google Drive dari vlog-vlog YouTube orang-orang yang ada di internet. Karena kalau aku jelaskan, takutnya kamunya nggak paham. Tapi kalau nonton YouTube, mungkin ada orang yang lebih sederhana, lebih mudah menjelaskannya. Contohnya kayak gini. YouTube. Cara gunakan Google Drive di PC. Ini wajib komputer kalian nih yang kayak gini-gini nih. Karena penting. Karena ada kejadian, ada mahasiswa ngerjakan tugas akhir, pada hari H mau sidang laptopnya rusak. Nah, ada juga mahasiswa, pernah aku cerita, ada mahasiswa lagi ngerjakan TA, baru beli laptopnya rusak, datanya, kebetulan jurusan IT, cewek, datanya hilang, ujung-ujungnya saking stres dia gantung diri. Akhirnya meninggal tuh. Itu kurang lebih kejadian hampir 10 tahun yang lalu tuh. Kebetulan adik tingkatku dulu di SMA, dia bunuh diri tuh di jurusan IT tuh. Nah, aku takut kalian gantung diri itu di ayunan adik kalian. Itu yang bahaya gara-gara tugas ini. Oke, di sini aku pengen kalian maksimalkan apa saja fungsi Google Drive, bagaimana menggunakan di laptop. Kalian coba kuasain di sini, paduan lengkap gunakan, ya kan, tutorialnya bagaimana, ya kan.
Google Drive desktop seperti apa, atau di sini cara gunakan OneDrive. OneDrive di sini, ya kan? Setting bawaan dari Microsoft, karena Microsoft juga penampungan. Cara menggunakan cloud, iCloud bisa nggak di PC ya? Rasanya iCloud itu di komputer Mac. Nah, iCloud cara menggunakannya juga di mana, tapi biasanya ternyata di Windows bisa, tapi rata-ratanya iCloud itu di Mac. Nah, penyimpanan wajib, software penyimpanan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada. Nggak ada, aman aja kah? Aman, Pak. Gua lanjutkan ya. Pokoknya kamu sambil ngopi, sambil beli es kopior, sambil beli buah, silahkan. Aku nggak ngelarang. Yang penting jangan ketahuan sama aku. Kalau ketahuan aku minta jatah. Oke, aku lanjutkan lagi di sini. Ingat ya, yang penting Microsoft Office harus terinstall. Beberapa software di sini, software akuntansi juga harus kalian kuasain. Termasuk ini ada driver, software driver menginstal komputer supaya terhubung dengan printer, menginstal komputer supaya terhubung dengan handphone, itu namanya driver. Kemudian aplikasi-aplikasi lainnya yang harus kita kuasai yang ada di ini adalah IDM. IDM ini untuk download. Nah, banyakkah yang ngerti IDM di sini? Ngerti, Pak. Nah, beberapa orang mungkin penting IDM. IDM ini untuk mendownload supaya cepat. Dan kebetulan kalau aku sih beli lisensinya. Kalau mau yang tempat software yang ini, biasanya di sini ketik Bagas 31. Nah, bagas31.info. Jadi, bukannya aku mau mengejarkan kejahatan kepada kalian mendownload software bajakan, tapi terkadang ini penting, ya kan? Jadi kalau kalian punya uang, belilah lisensinya. Nah, beli. Dia juga jualan, tapi di sini ini website nih. Beberapa kategori software atau program-program aplikasi, mau dari akselerator, aktivator untuk aktivasi komputer, aplikasi Android yang ibaratnya yang dibajak-bajak ya, antivirus. Nah, antivirus nanti ku jelaskan. Audio video untuk mengubah mukamu ke dalam suara, ya kan, nyanyianmu ke dalam MP3, konverter itu, aplikasi multimedia, semuanya di sini ada di sini nih. Termasuk kalian kalau ingin mendownload Microsoft Office, nih silakan download di sini. Dan terkadang mereka juga menyediakan patch-nya atau bajakannya. Di sini toko-toko komputer yang ada di Indonesia cari aman, mereka nggak mau memberikan ini karena ada namanya razia, dan mereka sudah tanda tangan dengan ini jangan menjual lagi software bajakan karena luar biasa dendanya sama penjaranya. Tapi di internet berbagai macam aktivator, ini aktivator ini sebuah aplikasi untuk ngebajak. Berbagai macam aktivator ini, sebentar. Ini KMS, kalau Windows-nya di sini ada tulisannya minta diaktifkan untuk ngambil driver, kalau install ulang, ini semuanya aktivator semua ini. Dan ini dari ketik di Bagas ini kamu bisa pernah nggak buka ini? Kalau yang cewek kayaknya nggak pernah. Belum pernah, Pak. Yang pernah, aku tahu taunya Get into PC, Pak. Get into PC kah? Itu punya orang asing. Kalau Bagas nih orang Indonesia. Penghasilannya dari iklan-iklan kayak gini, ya kan? Diabetes hilang, ini sekali muncul, ini sekali dilihat. Mereka ini bisa sampai 60 juta sebulan. Aku cek penghasilannya. Dari jualan iklan kayak gini nih. Termasuk kalian nonton Drakor ID itu, website-website di internet tuh, yang muncul iklan-iklan tuh kan. Itu sampai 60 juta, 20 juta penghasilan mereka dari website kayak gini. Bahkan saudaraku sendiri kemarin punya blog kayak gini, hampir dapat $1.400 dapat dia. Sempat sebulan dapat segitu. Kalikan 15.000 berapa? Dapat, langsung dia beli tanah. Nah, jadi intinya banyak hal yang kalau kalian kreatif, kalian inovatif, kreatif, produktif, dengan kondisi kalian kuliah aja, kalian bisa berpenghasilan. Di usia-usia kalian sekarang, yang kupengenkan adalah gimana caranya kalian kreatif, produktif, dan inovatif. Sementara di sisi lain kalian ini lagi berusaha nih, menimba ilmu kan?
Karena pengangguran ke depannya banyak sekali di zaman kalian kerja. Bisa enggak kalian bersaing? Kalau kalian tidak bisa bersaing, jalurnya adalah jualan, berdagang. Nah, dagang kayak gini aja, jadi tukang iklan apa, atau jadi YouTuber kalau muka tembok, ya kan? Jadi natapi tembok aja terus upload ke YouTube, muka tembok namanya. Oke, ini link-link cara download gampang. Coba aku coba salah satu apa ya? Kita coba apa ya? Kita download ya. Misalnya aku download apa ya? Nih, Advanced System Care. Kita download. Setiap membuka, pada close aja. Nah, karena sekali kebuka iklan inilah dia dapat duit. Langsung ngarahkan seperti ini. Nah, selain iklan-iklan yang di sini, Office 365, ya kan? Nah, ini software untuk apa di sini? Tune up, membantu mengoptimalkan kerja kinerja dari komputer supaya maksimal. Jadi software ini, kalau komputer kita lelet, lambat, hang-hang, atau beleng-beleng, nah komputer kita yang pertama secara software bisa dibaikin. Yang kedua, ambil keputusan. Kalau memorinya cuma 2 GB, upgrade jadi 6 GB, belikan yang 4 GB, ya kan? Kalau Intel prosesornya masih Intel Atom atau Celeron, ya sudah, salah satu solusinya kasihkan laptopnya ke adikmu, kamu beli yang baru. Nah, tapi cari beasiswa, jangan minta sama orang tua. Atau cari kai-kai yang mau ngasih kamu. Oke, aku lanjutkan di sini. Ini cara downloadnya kayak gini, kamu lihat ya, ada password Bagas31, sudah dicoba. Jadi software-software kayak gini memastikan tidak ada virus. Nah, klik aja di sini. Kita klik. Ya kan, masih ngarahkan ke iklan Binomo, tutup lagi, buka lagi ke sini. Masih nih, langsung to the point kan? Nih, coba kita download linknya, kita buka. Ini lagi masih ngarahkan ke iklan, tutup aja lagi, kita buka, ya kan? Maukah dia muncul? Kita lihat di sini, saya bukan robot. Nah, klik aja sembarang, pasti yang ngarahkan ke iklan. Karena apa? Disitulah mereka cari penghasilan, cari duit dari websitenya ini. Klik aja saya bukan robot di sini. Baru create download link. Mau kada? Kalau kada mau, kada tahu aku. Klik download link. Nah, ini masih ngarahkan ke iklan. Tutup lagi, kembali lagi ke sini, ya kan? Ini di close dulu. Nah, baru klik to download. Nah, baru muncul nih. Dengan menggunakan IDM, otomatis dia downloadnya cepat. Kebetulan IDM-ku lisensi. Aku beli kalau nggak salah sekitar 5 tahun yang lalu harganya 240.000. Nah, tapi nggak ada masalah bajakan apa semua. Nah, tapi itulah resikonya kalau punya uang. Ngapain beli bajakan? Kalau kalian yang masih mencari uang, pakai aja bajakan kalau saran saya. Ya kan? Tapi kalau komputermu sudah bagus, kamu penghasilan, saran saya jangan gunakan bajakan. Pakai aja yang lisensi, tapi cari di Shopee yang murah-murah meriah. Nah, ini cara download software seperti ini ya, cara downloadnya ya. Oke, ini aku pengen kamu perhatikan aja, enggak apa-apa kamu enggak tapi memahami, yang penting kamu pernah lihat, dengan pernah lihat itu kamu bisa paham. Lanjut, ada yang ditanyakan enggak sampai sini? Bingung atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Oke, yang ada sinyal yang bisa cuma 5 orang, 4 orang aja temenmu yang ada mukanya. Kalau yang lain sekarat kuota. Oke, kita lanjutkan. Beberapa hal lagi di sini. Selain software-software ini, yang tidak kalah penting adalah kalian wajib menginstal antivirus. Nah, what is the meaning of antivirus? Aku coba pakai bahasa Banjar ngomongnya. Antivirus adalah apa di sini? Antivirus adalah sebuah software untuk menjaga data, melindungi data dari serangan malware, serangan hacker, serangan trojan. Malware itu program jahat yang diinstal secara tidak sengaja maupun disengaja ketika kita buka website tertentu. Misalnya apa ya? Nonton anime. Nah, kita nonton anime. Biasanya di sini ada iklan-iklan di sini nih, di nonton anime.
Tapi ini kayaknya nggak ada iklannya ya. Nah, iklan ini kalau kita klik, diam-diam, nanti dia kadang-kadang menginstal namanya program tersendiri. Sehingga ketika buka di sini Google, nggak muncul Google lagi di sini. Mungkin teman-teman di sini ada pernah mengalami, yang muncul malah bukan Google. Pernah nggak lihat kayak gitu? Nggak pernah, Pak. Oh, kalau nggak pernah ya sudah. Tapi ketika yang muncul bukan Google lagi, berarti komputer kalian sudah terinfeksi yang namanya malware, diarahkan kepada iklan di website tertentu. Nah, itu memperlambat sistem, mengganggu kinerja kalian, dan banyak sih yang terganggu. Selain komputer ini sendiri jadi agak sedikit lambat. Nah, solusinya apa? Kita pasang yang namanya antivirus untuk melindungi. Oh, ini ada iklan jahat, ini ada program jahat, ya kan? Nah, rekomendasinya di sini antivirus yang terbaik ada Avast, ada Norton, ada Avira, ada Bitdefender, atau antivirus bawaan si Windows ini. Bawaan Windows di setiap laptop, khususnya Windows 8, Windows 10, apalagi hari ini sudah launching Windows 11. Kalau ini yang kita pakai Windows 10 ya, sudah launching Windows terbaru namanya Windows 11, nggak tahu lagi secanggih apa. Intinya sudah menyediakan antivirus tersendiri nih dari bawaan komputernya ini. Tinggal kita tambah antivirus bantuan. Kalau saya di sini gunakan antivirus Smadap. Nah, kebetulan saya beli juga lisensinya. Jadi supaya nggak mengganggu kinerja. Nah, Smadap inilah antivirus bantuan yang perlindungan di luarnya, perlindungan dalamnya, antivirus bawaan Windows. Nah, minimal ada 2 yang dipasang. Dan kenapa Smadap ini diinstal di komputer masing-masing? Karena apa ya, kalau saya pikir Smadap ini cukup bagus, cukup canggih, karena ini buatan orang Kalimantan. Ini anak muda, orang Kalimantan, orang Banjarmasin, dia bikin aplikasi ini. Sekarang sudah mendunia, dipakai di mana-mana. Bahkan dia sampai lisensinya ini luar biasa nih, dia jualnya. Nah, oke. Kalian tahu nggak Smadap? Ada yang tahu atau yang nggak tahu? Tahu, Pak. Cara downloadnya tahu kan? Tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Soalnya sudah terinstall. Nih, aku simulasikan dulu. Cara downloadnya adalah di sini Smadap. Ketik aja Smadap di Google, ya kan? Jadi di sini, kok lagi logat Jawa lagi aku. Di sini kita download di sini. Nah, di sini ada websitenya, diarahkan ke Smadap.net. Kita download aja di sini, ya kan? Harganya berapa sih Smadap ini? Kalau bisa kamu beli aja. Harganya berapa sih? Harganya 30.000 aja, Pak Le. Kalau mau murah, ya kan? Cuman di sini kalian sudah waktunya daftar, punya akun yang bisa internet banking, punya rekening yang bisa internet banking. Minimal kalian harus punya di antara 3 bank. Bank BCA kah, Bank Mandiri kah, atau Bank BNI. Nah, dari 3 bank itu, kalau di marketplace, itulah yang ibaratnya dipakai untuk top up GoPay kalian, top up Gojek kalian, ya kan? Top up Oppo kalian, dan untuk transfer online itu enak. Nah, gunakan internet bankingnya. Walaupun saldo rekeningmu 500.000, 300.000, tapi usahakan yang belum punya rekening, buka rekening dan aktifkan internet bankingnya biar dari handphone. Karena ini penting. Di masa-masa kalian ini penting untuk kayak gini. Termasuk nanti mungkin minggu depan ada namanya di Microsoft Word ada sitasi. Ketika kalian menulis suatu tugas, makalah, karya ilmiah, itu harus betul-betul mensitasi, itu maksudnya mengutip langsung dari sumber asli. Kayak mana tekniknya? Nah, itu panjang lagi ayatnya, tapi nanti aku jelaskan. Ya kan? Oke, kembali ke Smadap. Kita cara downloadnya nang kayak ini, bosku. Klik aja download. Jika gagal terdownload, klik di sini. Nah, klik. Nah, ini kan muncul otomatis ya. Link download ganda, karena aku sudah penginstal. Coba kita okekan. Nah, sudah ke download, baru kita buka. Ini cara menginstal program secara umum seperti itu. Baru tekan yes. Kelihatankah? Oke, lanjut. Baru di sini kita pilih bahasanya mau bahasa Banjar atau bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Banjar aja ya. Baru kita okekan. Nah, ada pilihan sudah terinstall. Ikam mau update kada? Yes. Nah,
Nah, baru kita next. Jadi accept, next, ini perjanjian. Di setiap menginstal program pasti ada perjanjiannya, syaratnya. Program ini hanya segini-segini. Kalau mau gunakan kayak gini, bla 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 bla. Setuju kah Julak? Accept, baru kita next, ya kan? Jadikan desktop, kirim sendingnya, next, install. Nah, dan inilah apa ya? Sesuatu yang sederhana, keahlian-keahlian sederhana ini tapi penting bagi kalian selama bekerja nanti. Tuh lihat, ketika aku finishkan kan sudah. Kebetulan aku punya Semada Pro, jadi otomatis ngupdate dia otomatis. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Antivirus sudah kusampaikan, software-software Microsoft Office yang wajib kalian kuasai sudah kusampaikan. Kemudian kalian kan sudah bisa WA kayak gini ya, dari handphone ya, dari laptop ya. Iya, Nah, Pak. karena mau ndak mau kalian dibuat mau, jadi paham ndak paham dibuat paham. Dan yang paling penting adalah bagaimana memanajemen folder. Terakhir, materi yang kusampaikan, kita nggak usah lama-lama perkuliahan, seperti biasa, yang penting maksimal. Bagaimana memanajemen data di komputer. Ini amburadul nih, nggak bagus kalau data kayak gini bosku. Ya, jangan pernah data sistem amburadul kayak gini. Bikinlah data di manajemen folder yang bagus. Misalnya gini folder. Misalnya kuliahan 2021, ya kan? Dari folder ini yang berhubungan dengan perkuliahan, kamu blok jadi satu, ya kan? Nih kelas-kelasnya, Ctrl X, mana lagi? P, mana huruf P? Di bawah berarti. Nih, Ctrl P. Nah, manajemen folder ini penting, supaya kamu nggak kaget. Ini kebetulan aku belum rapi, karena hard diskku juga harus ku ganti nih, kayaknya sudah nggak cukup 500 GB. Mau tak ganti laptop yang 2 tera sekalian, biar aman nyimpen data. Di sini, di Google Drive ini, nanti ku susun di sini secara rapi. Nih, kalau materi pengajaran nanti ku setting di sini. Mata kuliah kalian masukkan di Google Drive tersendiri. Mata kuliah dosen ini, tugasnya ini, kalian susun rapi di situ dalam satu folder. Supaya apa? Memudahkan kalian kerja. Berbeda di lab komputer, kalau nyimpan jangan pernah di dokumen di lab komputer, karena komputer itu ada aplikasi di freeze. Jadi sekali nge-restart, semua data-data settingan itu kembali pada awal. Makanya simpan sama dosen-dosennya disuruh di drive D atau selain C intinya. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Itu bisa, kenapa Pak. Fotonya Meta tuh ada bisa, orang beleng-beleng di belakangnya tuh. Oke. Oke, sampai di sini bisa ngikutin. Ada enggak yang ditanyakan? Ada apa tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, materiku sampai di sini dulu. Yang kuinikan, coba nanti sebagai apa ya? Sebagai tindak lanjutnya, kalian coba simpulkan ya apa yang kusampaikan, kurang lebih 4 paragraf. Kalian tulis di Google Classroom. Bisa? Bisa, Pak. Yang kira-kira penting yang menurut kalian apa yang kujelaskan hari ini, kalian tulis di Google Classroom. Sekarang aku bikin tugasnya, kalian coba jawab. Oke? Sekaligus absensi hari ini. Dan kubatasi waktunya sampai jam berapa ya? Sampai jam 12:30 deh. Nanti kututup ininya. Kututup apanya? Kututup batas menjawabnya. Oke? Atau sampai jam 12 aja deh. Jadi ngisinya enggak sampai 15 menit aja. Oke, kalau begitu, biar kamu kembali fokus lagi, ku akhiri dulu perkuliahan hari ini ya. Nanti sampai jumpa minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, astagfirullah itu siapa itu? Astagfirullah. Penny, astagfirullah. Oke dah, aku end meeting dah ya.